Halo pendengar, selamat siang. Sambil menemani pendengar yang lagi menikmati istirahat siang, lagi menikmati makan siang, di siang hari ini kita akan bergabung bersama dalam dialog maksi ya. Makan siang bersama dengan teman sejak. Nah, ini kalau bicara mengenai kesehatan, terutama mengenai mata nih. Katanya mata itu salah satu bagian dari jendela dunia juga. Maka di siang hari ini kita akan banyak mengupas mengenai screen time pada anak untuk mata sehat si kecil. Karena saya pun juga sudah bersama dengan Dr. Widya Pravitri RSPM, dokter spesialis mata dari RSUD Sleman, Yogyakarta. Selamat siang, Dr. Widya. Selamat siang, Mbak Erna. Iya, kabar baik sehat ya, Dok? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Ya, Buktinya kita bisa bergabung ya di siang hari ini ya, Dok ya. ya, ya. Oke, baik. Selama nanti hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, jam 1 siang, kita akan banyak mengupas mengenai screen time pada anak. Ini ternyata berkaitan dengan mata sehat ya, untuk si kecil nih, dokter. Iya. Mungkin di awal bisa disampaikan dulu, dok, screen time. Ini maksudnya apa, dok? Terutama screen time pada anak. Jadi screen time pada anak itu adalah waktu yang dihabiskan, yang sebaiknya dihabiskan untuk aktivitas melihat pada anak-anak, meliputi menonton televisi, kemudian menggunakan komputer, bermain video game, ataupun penggunaan HP seperti itu. Jadi memang latar belakangnya adalah setelah pandemi itu memang kasus kelainan refraksi. Jadi mata pada anak itu semakin meningkat, mungkin sekitar 3 kalinya dibandingkan sebelum pandemi itu. Jadi kita mengenalkan screen time ini adalah batasan waktu untuk anak-anak bisa melihat, yaitu tadi berapa menit gitu. Jadi seperti itu, ada batasan waktunya, Mbak. Oke, batasan waktu aktivitas terutama yang menggunakan mata ya pada Iya, anak-anak ya, dokter ya. iya. Aha. Oke, nah untuk mengetahui nih batas-batas waktunya kita harus bagaimana, dokter? Oh ya. Mhm. Di sini ada yang sudah diteliti dari beberapa ahli di bagian mata. Memang kita ada durasi screen time yang diberikan untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya untuk anak yang usianya kurang dari 2 tahun Mm-mm. itu tidak disarankan untuk screen time. Jadi dibatasi betul penggunaannya untuk aktivitas 3 macam tadi. Yang Iya. ini yang kurang dari 2 tahun ya, Mbak ya. Mm-mm. Kemudian untuk anak usia 2 sampai 5 tahun itu maksimal screen time-nya itu 1 jam dalam sehari. 1 jam. Oke. Iya. Mhm. Kemudian pada anak-anak usia 5 sampai 17 tahun itu maksimal 2 jam dalam Mhm. satu hari untuk Ya. tiga aktivitas untuk aktivitas yang tadi saya jelaskan tadi seperti itu. Mhm. Iya, 3 aktivitas tadi meliputi. Eh, jadi waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi, menggunakan Televisi. komputer, bermain video game, ataupun penggunaan gawai atau HP gitu. Hmm. Oke. Nah, ini makin usianya makin besar begitu, Iya, screen time-nya durasinya kok makin banyak. Ini kenapa, Dok? Apakah memang karena matanya sudah siap atau berkaitan dengan aktivitas lain seperti sekolah begitu? iya. Jadi karena bentuk bola mata, kemudian juga eh, saraf mata pada anak-anak itu kan berbeda dengan pada orang dewasa. Jadi pada anak-anak itu belum terbentuk maksimal. Hmm. Jadi bertumbuh mulai bentuk korneanya yang mungkin usia kurang dari 2 tahun itu akan berbeda dengan bentuk kornea pada usia di atas 5 tahun seperti itu. Iya. Kemudian juga perkembangan sarafnya juga sama seperti itu, Mbak. Jadi memang semakin dia umurnya semakin kecil itu Mhm. dibatasi
waktunya untuk aktivitas tadi, sehingga tidak menyebabkan suatu kelainan refraksi atau kelainan refraksi itu istilahnya nanti anak perlu kacamata bantu untuk melihat jauh gitu. Seperti itu. Iya. Nah, mungkin selain kelainan apa tadi refraksi itu, apakah bisa juga menyebabkan kelainan lainnya, Dok? Karena tidak ada Kalau screen time ini. oh ya, kalau yang paling utama itu memang karena adanya kelainan refraksi, Mbak. Bisa miopia atau hipermetropia. Jadi miopia itu rabun jauh. Jadi dia hanya bisa melihat benda-benda yang dekat, tapi kabur untuk melihat jauh. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya pada anak-anak yang tadi tidak ada pembatasan screen time-nya, itu nanti kita sudah bisa faktor resiko untuk dia nanti pakai kacamata seperti itu. Ada jadi menjadi matanya menjadi rabun jauh seperti itu. Biasanya yang datang ke kami itu anak-anak yang datang ke kami itu biasanya yang ada. Jadi kalau di puskesmas ini mata ini kan masuk sebagai program ya. Jadi adik-adik yang di usia TK, usia SD maupun SMP itu setiap masuk di awal itu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan, akan dilakukan pemeriksaan UKS menyeluruh, salah satunya yaitu pemeriksaan mata ini. Jadi dilihat tulisan di papan tulis kecil apa besar. Jadi yang datang ke kami itu biasanya yang sudah dikasih tahu ibu gurunya ternyata nggak bisa melihat tulisan di papan tulis seperti itu. Jadi kadang si anak maupun orang tua itu tidak menyadari bahwa sebenarnya ini perlu kacamata untuk melihat jauh seperti itu, Mbak Erna. Oke. Ya. Tapi tanda-tanda awal ada nggak sih, Dok, supaya mungkin sebagai orang tua pun kita bisa menyadari, oh ternyata anak kita tuh mengalami kelainan pada matanya, begitu, Dokter? Oh ya, ada sih sebenarnya yang orang tua bisa warning, hati-hati kalau anak sudah yang pertama sudah sering menggosok-gosokkan mata, kemudian sering menyipit-nyipitkan mata, kemudian kalau dia melihat televisi itu justru dia mendekat. Nah ini kadang lihat TV jangan dekat-dekat gitu kan. Kadang ada himbauan seperti itu tuh orang tua ke anak. Dia kalau lihat jauh tuh dia nggak bisa gitu. Nah jadi makanya si anak ini akan mendekat. Nah kalau udah seperti itu kok diingatkan berkali-kali dia tetap mendekat. Nah itu kita harus waspada. Oh mungkin dia perlu memakai kacamata untuk melihat lebih jelas, melihat jauh lebih jelas seperti itu. Iya. Jadi dari gestur anak ya, Dokter ya, berkaitan dengan mata itu tadi. Iya, itu yang maksudnya yang biasanya yang tidak disadari. Selain yang kalau anaknya sudah bisa ngomong, Bu nggak bisa aku lihat yang tulisan itu jauh gitu. Nah itu udah jelas ada kelainan seperti itu, Mbak. Oke. Nah ini, Dok, ini tadi kan waktunya screen time itu kan kalau 2 tahun belum boleh ya. Kemudian sampai 5 tahun 1 jam. 5 sampai 17 tahun itu 2 jam. Dalam durasi waktu 1 jam itu boleh melakukan 3 aktivitas tadi sekaligus atau gimana, Dok? Jadi misalnya kan kita kan juga apalagi kemarin selama pandemi itu kan online ya. Itu mesti di depan komputer, nggak mungkin hanya 2 jam ya, Mbak ya. Nah, kalau yang anak-anak umur 5 sampai 17 tahun yang akhirnya dia menatap gawai lebih dari 2 jam, itu ada waktu-waktu yang dia matanya harus relaksasi, diistirahatkan gitu, jangan melihat terus gitu. Jadi dia ada rumus itu 20-20-20. Jadi setelah 20 menit dia menatap apapun ya mungkin juga untuk orang dewasa juga bisa untuk menghindari matanya lelah ya. Setelah 20 menit itu melihat jauh, maksudnya melihat jauh kayak ngalamun, ya pokoknya melihat jauh yang jaraknya lebih dari 20 kaki atau 6 meter
selama 20 detik. Hmm. Jadi 20 20 20 ya. Jadi hanya 20 detik aja, tapi kadang-kadang lihat jauh terus nanti menatap lagi seperti itu. Itu mengurangi resiko untuk memakai kacamata, atau yang minus juga mungkin mengurangi resiko minusnya bertambah seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke. Iya, iya, iya. Baik, Dokter Widya, juga pendengar di siang hari ini kalau ada yang mau bergabung, bertanya atau mungkin sekedar share begitu ya, boleh-boleh saja via line telepon kita di 580333. Sementara itu via WA kita ke 081127119111. Baik dokter, katakanlah anak kita tetap sehat matanya, tapi ada di antara kita yang mungkin terlanjur mata anak kita itu menjadi terganggu. Apa yang harus kita lakukan, dokter? Iya, ini banyak pertanyaan yang biasanya ibu-ibu ya. Yang pertama itu kalau dinyatakan, apalagi yang datang pertama kali dinyatakan ibu putra-putrinya ini nanti pakai kacamata, gitu ya, Mbak ya. Nah itu mesti pertanyaan pertama kali adalah, bisa nggak dok nanti itu sembuh nggak pakai kacamata? Nah ini pertanyaan pertama mesti itu. Iya. Ya, kalau jadi harus disadari bahwa kacamata itu anak yang memakai kacamata atau dinyatakan sebagai dia miopia itu enggak sakit, dia itu enggak sakit, tapi dia butuh alat bantu. Ya, alat bantunya itu kacamata itu seperti itu. Oke. Nah, butuh alat bantu ya, kacamata. Untuk alat bantu untuk melihat lebih jelas seperti itu. Nah, kalau pada usia anak-anak, nah ini bedanya kacamata pada usia pada saat anak-anak itu dinyatakan sudah harus memakai kacamata, itu ya sebaiknya memakai kacamata terus supaya dia penglihatannya utuh. Maksudnya gini, kalau dia sebelum memakai kacamata diperiksa, itu katakanlah penglihatannya 70%. Tapi dengan kacamata dia penglihatannya jadi 100%. Nah, pada anak-anak ini yang butuh kacamata supaya penglihatannya 100% itu sepanjang dia itu bertumbuh, penglihatannya kan harus 100% tuh Mbak. Nah, kalau dia tidak dipakaikan kacamata, maka penglihatannya pun hanya maksimal 70%. Nah, manakala dia udah dewasa, dia berkeinginan untuk memakai kacamata, nanti penglihatannya ya kadang hanya 70% itu, karena dia sudah melewati proses bertumbuhnya itu. Jadi saraf mata yang di belakang itu tidak terangsang untuk melihat 100% gitu. Jadi itu yang sering kita namakan sebagai mata malas, ambliopia gitu. Jadi pentingnya kalau sudah dinyatakan ibu putra-putrinya disarankan memakai kacamata. Nah itu memang sebaiknya memang harus memakai kacamata supaya sarafnya juga terangsang, sampai dewasa dia bisa melihat 100% baik seperti itu. Iya. Nah mungkin kan pada akhirnya memang pertanyaannya adalah, dapatkah sembuh dengan kacamata tadi, atau paling tidak hanya mengurangi dok ya, mengurangi gangguan pada matanya begitu? Kalau ini kan sudah dinyatakan udah memakai kacamata ya Mbak ya. Tapi kalau yang belum memakai kacamata ya kita aware-nya ya paling tidak setahun sekali periksa mata. Sebenarnya kalau itu udah jadi program sekolah sih Mbak, yang pemeriksaan UKS screening anak-anak tentang penglihatan. Jadi kalau misalnya sepanjang setiap tahun di sekolah mengikuti kegiatan itu dan dia tidak ada masalah penglihatan, berarti normal gitu. Tapi kalau misalnya ya itu tadi kalau sudah memakai kacamata pada anak ya disarankan memang memakai kacamata. Kemudian ada juga terapi namanya ortoke. Ortoke itu adalah, jadi kan bentuk kornea anak-anak ini juga banyak dikembangkan, mungkin ada di beberapa optik ataupun di rumah sakit mata
tentang ortoke ini memang agak efektif juga untuk anak-anak tapi ya. Jadi karena bentuk kornea itu kaca paling depan pada anak-anak itu masih bisa dibentuk. Nah, si kelengkungan kornea itu nanti yang akan mempengaruhi minus berapanya bentuk kelengkungannya. Nah, teknik yang ortoke ini dia menekan, jadi menggunakan lensa kontak yang keras gitu. Jadi dipasang pada saat malam hari, kemudian pagi harinya dibuka. Tapi lensa kontaknya bukan yang soft ya, yang keras. Jadi supaya menekan korneanya. Itu ada namanya teknologi ortoke. Itu juga bisa ada beberapa di beberapa penelitian juga salah satu usaha untuk mengurangi minusnya tadi. Oh, dengan ortoke tadi. Ya, pada saat usia anak-anak ya. Tapi nanti kalau misalnya pada saat dia dewasa minimal 18 tahun, misalnya minusnya mau dikurangi, itu udah dengan terapi lagi yang menggunakan lasik atau PRK gitu. Jadi kornea. Iya. Baik, terima kasih untuk Pak Agung Prabowo ini ya dokter ya, sudah bergabung via WA kita ke 081127119111. Bertanya dok, mencegah anak agar tidak kecanduan game terlalu lama supaya matanya tetap sehat. Ada tips nggak dok? Ya. Dari Pak Agung Prabowo. Ya. Sebenarnya untuk kecanduan game itu bukan banyak faktor ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya mungkin juga dokter anak berperan, kemudian bahkan sampai ke psikiater atau psikolog juga. Kami dokter mata gitu. Ya. Nah, kalau sudah kecanduan itu kan sudah sudah ke perilaku gitu ya. Jadi memang harus ada pendampingan. Kalau saran saya sih memang harus ada kalau orang tua tidak bisa memaksa ya, dan ada perubahan perilaku ke anak, memang harus ada peran psikolog atau psikiater juga dokter anak seperti itu, Mbak. Iya, karena dulu ya ini pengalaman pribadi juga. Saya juga mengalami masa-masa anak-anak di usia SD seperti itu. Kalau sudah 2 jam pun dia nggak mau diminta HP-nya seperti itu. Nah, pernah memang harus waktu itu memang harus ini ya pendampingan waktu itu. Ya, jadi kalau saran saya memang harus ini Pak, orang tuanya juga tega, kemudian juga kalau memang tidak bisa mengatasi ya melibatkan pihak lain seperti itu, dokter anak atau psikolog seperti itu. Iya, artinya selain kolaborasi pihak medis, kolaborasi dengan keluarga dan orang tua ya dokter? Iya, itu sangat penting gitu. Karena kalau udah kecanduan itu kadang ini ada efek tantrumnya juga kalau nggak dikasih. Jadi dia jadi marah-marah sepanjang hari seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih memang kolaborasi, kalau sudah sampai di tahap ini harus ada kolaborasi. Iya. Oke, baik. Oh iya dokter, untuk mengatasi masalah mata pada anak tadi kan masih dengan kacamata bisa, kemudian ortoke bisa. Nah ini apakah butuh operasi juga nggak sih dok? Kalau misalnya kelainan ya itu, kalau misalnya mengurangi minusnya ya, kalau operasi itu ya itu tadi lasik, tapi bukan pada usia kurang dari 18 tahun, dia di atas 18 tahun. Jadi dengan biasanya kalau ada yang mau masuk ABRI seperti itu bisa lasik atau PRK. Jadi ini caranya itu menipiskan kornea tadi. Jadi kaca yang kelengkungan kaca yang di depan tadi. Tapi memang disarankan itu di atas usia 18 tahun, begitu perkembangan sarafnya sudah utuh, udah 100% semuanya, bola mata juga sudah tumbuh dengan maksimal seperti itu Mbak. Berarti sudah bukan anak-anak lagi ya? Iya. Operasi tadi. Iya. Kalau operasi anak-anak itu pada kasus-kasus misalnya katarak pada anak-anak,
Kan ada tuh katarak pada anak-anak, Iya, pada iya. biasanya katarak kongenital namanya. Jadi lahir itu udah ada kataraknya. Biasanya kan kalau dengar katarak, kataraknya pada orang tua, tapi ada ini katarak pada anak-anak. Biasanya faktor resiko kalau ada riwayat infeksi rubella pada ibu saat Ya. mengandung seperti itu. Nah, itu Oke. kalau yang seperti itu memang dilakukan tindakan operasi katarak. Tapi bukan pada kasus kelainan refraksi. Iya. Iya. Baik dokter, untuk segera mengakhiri perbincangan kita di siang hari ini, mungkin ada imbauan juga untuk pendengar, terutama orang tua juga. Ini penerapan screen time pada anak-anak ini harus bagaimana supaya si kecil mempunyai mata yang sehat, dokter? Oh ya. Mata sehat, mata kita. Semangat untuk Bapak Ibu semua menjaga screen time pada anak, mengurangi durasi waktu untuk melihat gawai, melihat komputer, melihat HP dan penglihatan dekat dengan ketat. Pakai waktu 20 untuk mencegah kelainan refraksi pada anak. Iya. 20 20 20. Tadi artinya dokter? Setelah 20 menit melihat dekat, lihatlah sejauh 20 kaki atau lebih dari 6 meter dalam waktu 20 detik saja. Oke. Baru melihat lagi. Oke, jadi Dekat 20 lagi. menit melihat, menatap, 20 detik mengalihkan pandangan ke arah yang lain gitu ya, Dok, Ya, ya? ke arah yang lain yang jaraknya lebih dari 6 meter. Mhm. Baru kita melihat dekat lagi. Oke. Dan itu pun juga ada durasinya sendiri nih, dokter. Tadi mengatakan 2 sampai 5 tahun usia 1 jam sehari ya, Dok? Ya, 1 Hmm. jam. Untuk yang usia 2 sampai 5 tahun cukup 1 jam saja screen time-nya. Iya, bukan lagu tapi ya, dokter. Gimana? 1 jam saja. Bukan Bukan, lagu. Mbak Erna. Baik. Iya. Baik, Dokter Widya, terima kasih sudah bersama dengan kita di siang hari ini. Ini dokter spesialis mata RSUD Sleman, Yogyakarta. Tentu salam sukses dan salam untuk semua rekan-rekan di RSUD Sleman, Yogyakarta, dokter. Siap Mbak Erna, sehat selalu untuk Mbak Erna dan tim RRI. Amin, terima kasih. Selamat siang, dokter. Siang. Nah, pendengar, itu tadi Dokter Widya Pravitri, RSPM, dokter spesialis mata RSUD Sleman, Yogyakarta. Screen time pada anak untuk mata sehat si kecil.